satu. Oke, di sini disclaimer dulu ya. Gue belum pernah menikah, jadi yang gue bahas di sini bukan berarti gue udah pernah ngalamin langsung. Tapi karena topik ini lagi banyak banget dibicarain nih, gue kepo buat nyari tahu dan sharing sama kalian semua. Siapa tahu bisa jadi bekal buat kita semua nanti. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Oke, apa kabar semua? Kali ini kita akan bahas topik soal pernikahan. Gak melulu soal baper atau drama, tapi lebih ke soal realita di balik pernikahan zaman sekarang. Siapa yang suka lihat couple goals di TikTok atau Instagram? Semua kelihatan manis dan penuh cinta, atau bahkan kayaknya sempurna aja gitu. Tapi percaya gak sih, di balik layar ada banyak banget tantangan yang bikin hubungan tuh gak selalu selamanya mulus. Jadi kita akan bahas lebih lanjut terkait pernikahan. Nah, di pernikahan itu masalah bisa datang dari dua sisi. Pertama ada sisi internal, kedua ada sisi eksternal. Contoh masalah internal itu kayak kurangnya komunikasi. Kalian pasti pernah nih ngerasa salah paham sama pasangan cuma gara-gara salah nangkep maksud chat. Nah, bayangin itu terjadi terus-menerus dalam pernikahan. Banyak yang mikir komunikasi itu sekedar nanya udah makan apa belum, udah minum apa atau belum, udah mandi atau belum. Tapi dalam pernikahan, komunikasi itu lebih dalam. Bahas soal masa depan, bahas soal keuangan, prinsip hidup. Kalau komunikasi aja nggak lancar, ya otomatis bakal muncul konflik terus-menerus. Sekarang, masalah eksternal. Sosial media tuh salah satu sumber yang bikin pernikahan kadang jadi lebih menantang. Tren sekarang kan banyak tuh yang upload konten pernikahan sempurna ala-ala influencer. Semua kelihatan indah, penuh cinta, kayak happy, terus gitu. Tapi sebenarnya ini bikin ekspektasi kita jadi nggak realistis. Kita jadi sering bandingin hubungan kita sama hubungan orang lain. Padahal, setiap hubungan itu beda-beda. Jangan sampai kita merasa insecure atau nggak puas sama pasangan sendiri cuma gara-gara lihat kehidupan orang di Instagram atau TikTok. Nah, kalau masalah-masalah tadi nggak segera kita handle, dampaknya bisa serius banget. Misalnya aja, ketegangan, pertengkaran yang terus-terusan, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang lagi sering banget nih kita dengar berita tentang pasangan yang baru aja nikah, udah ribut besar, atau bahkan cerai, dan banyak yang bilang alasan mereka tuh karena kurang cocok, atau nggak ada chemistry. Dan dampaknya itu nggak cuma buat mereka berdua aja, tapi juga ke anak-anak mereka, kalau misalkan udah punya anak, ke lingkungan sosial mereka, atau bahkan kesehatan mereka sendiri. Gimana nih caranya biar pernikahan tetap awet dan harmonis? Islam sendiri ngajarin buat selalu pegang nilai-nilai agama. Pertama banget, komunikasi. Nah, ini kunci utama. Gue pernah lihat tren weekly check-in di TikTok, di mana pasangan ngadain ngobrol dari hati ke hati tiap minggu. Mereka saling cerita soal apa yang mereka rasain, apa yang bikin mereka seneng, apa yang bikin kesel. Ini tuh bisa ngebantu pasangan buat tetap saling paham dan mengerti tanpa harus saling menerka-nerka. Kedua, saling menghargai satu sama lain. Hal kecil kayak ngucapin terima kasih atau sekedar bilang, "Kamu hebat banget." Itu bisa bikin hubungan makin hangat dan harmonis.
terkesan sepele, tapi apresiasi itu bikin pasangan kita merasa dihargai dan disupport. Dan tips ketiga, gak usah ragu buat cari bantuan profesional kalau emang dibutuhin. Konseling pernikahan itu bukan berarti hubungan kita udah parah banget. Malah jadi tanda kalau kita mau berusaha buat ngejaga hubungan kita. Nah, di luar negeri banyak pasangan yang ikut konseling sebelum nikah buat ngasih landasan yang kuat. Jadi nggak perlu nunggu sampai ribut-ribut besar dulu baru ke konseling. Intinya, pernikahan tuh nggak cuma soal momen-momen manis. Di balik hubungan yang terlihat harmonis dan bahagia, ada banyak banget usaha dan komitmen yang harus dijaga. Pernikahan yang bahagia itu butuh usaha dari dua belah pihak. Jadi jangan pernah mudah ngebandingin hubungan kita dengan hubungan orang lain yang cuma kelihatan dari luarnya aja. Semoga info tadi bisa bermanfaat buat kalian semua yang lagi mikir soal pernikahan atau yang masih penasaran sama realita di balik pernikahan zaman sekarang. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau ngerasa video ini relate banget sama kalian nih. Dan bagi yang punya pendapat atau pengalaman, share di komen juga ya. Siapa tahu bisa jadi insight buat kita. See you di next video guys.